Halo guys, perkenalkan saya Jessica dari Prodi Manajemen yang akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan dana pensiun. Pengertian dana pensiun berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisian penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Nah, dari kedua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Manfaat menyediakan penghasilan setelah pensiun. Nah, dana pensiun dirancang untuk menyediakan sumber penghasilan yang stabil setelah seseorang pensiun dari pekerjaannya. Ini membantu memastikan bahwa seseorang dapat memenuhi kebutuhan finansial tanpa harus bekerja. Yang kedua, memungkinkan kemandirian finansial. Dengan memiliki dana pensiun yang cukup, seseorang dapat mencapai kemandirian finansial setelah pensiun. Mereka tidak perlu sepenuhnya bergantung pada bantuan sosial atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, memberikan rasa aman. Menyimpan dana pensiun memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran. Hal ini karena mereka memiliki cadangan finansial yang dapat diandalkan selama masa pensiun. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Dengan dana pensiun yang cukup, seseorang dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan standar hidup mereka setelah pensiun. Mereka dapat menikmati masa pensiun dengan melakukan aktivitas yang disukai tanpa harus khawatir tentang keterbatasan finansial. Yang terakhir, memberikan fleksibilitas finansial. Pemilik dana pensiun dan yang bijaksana dapat menggunakan dana tersebut secara fleksibel untuk merencanakan perjalanan, investasi dalam hobi, atau mengatasi kebutuhan mendesak lainnya. Tujuannya untuk memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi seseorang setelah ia pensiun atau tidak lagi bekerja secara aktif. Nah, dana pensiun dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan individu saat mereka memasuki masa pensiun dan tidak lagi memiliki penghasilan reguler dari pekerjaan, seperti memberikan masa pensiun yang nyaman, mengatasi dampak inflasi, dan menyediakan pendapatan yang berkelanjutan. Kegunaannya menggantikan penghasilan aktif ketika seseorang pensiun atau tidak lagi bekerja secara aktif. Dana pensiun berfungsi sebagai sumber pendapatan yang menggantikan penghasilan aktif yang telah hilang. Nah, dana ini membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, makanan, perawatan, kesehatan, dan biaya hidup lainnya. Yang kedua, menyediakan keamanan keuangan. Dana pensiun memberikan keamanan keuangan bagi individu selama masa pensiun. Dengan memiliki tabungan yang cukup, seseorang dapat merasa lebih aman dan lebih siap menghadapi tantangan keuangan yang mungkin muncul. Yang ketiga, meminimalkan beban keluarga. Dana pensiun yang memadai dapat membantu meminimalkan beban keuangan yang mungkin diterima oleh keluarga. Yang keempat, mengatasi kecelakaan hidup atau kondisi kesehatan yang tidak terduga. Nah, dana pensiun juga dapat digunakan untuk menangani kejadian yang tidak terduga dalam hidup, seperti kecelakaan, penyakit serius, atau perawatan kesehatan yang mahal. Dana ini dapat memberikan perlindungan finansial tambahan selama masa-masa sulit ini. Nah, asas dana pensiun adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan program pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, ada 5 asas dana pensiun, yaitu yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Nah, asas ini menjamin bahwa dana pensiun memiliki badan hukum tersendiri dan dikelola secara mandiri, sehingga terlindung dari resiko yang mungkin terjadi pada pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Asas ini mengharuskan bahwa dana pensiun harus memupuk dana dari iuran peserta dan pendiri, serta menginvestasikan secara profesional dan prudent agar cukup untuk membayar manfaat pensiun. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Asas ini menuntut adanya pengaturan dan pengawasan dari pemerintah terhadap dana pensiun, baik dalam hal sistem pendanaan, investasi, akuntansi, maupun administrasi, agar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip kehati-hatian. Asas penundaan manfaat.
Asas ini menyatakan bahwa dana pensiun hanya dapat membayar manfaat pensiun kepada peserta yang telah memenuhi syarat pensiun yang sesuai dengan ketentuan program. Yang kelima, asas ini mengamanatkan bahwa dana pensiun harus memberikan perlakuan yang adil dan sama kepada semua peserta tanpa membedakan jenis kelamin, usia, jabatan, atau lama bekerja. Dengan memenuhi asas-asas ini, diharapkan dana pensiun dapat dikelola dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta. Asas-asas tersebut menciptakan kerangka kerja yang adil, aman, bertanggung jawab dalam pengelolaan dana pensiun. Nah, fungsi dana pensiun yang pertama, menyediakan sumber pendapatan tetap setelah pensiun, sehingga individu bisa memenuhi kebutuhan hidup dan kesehatannya tanpa mengandalkan keluarga atau pemerintah. Yang kedua, memberikan keamanan finansial bagi individu pasca pensiun, memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesehatan mereka. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi individu untuk berinvestasi atau membangun usaha di masa pensiun, sehingga bisa mendapatkan pendapatan tambahan atau mewariskan aset kepada keluarga. Nah, jenis program pensiun yang pertama, PPMP, program yang menetapkan manfaat pensiun berdasarkan rumus tertentu yang biasanya berkaitan dengan gaji dan masa kerja peserta. PPMP hanya diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan atau badan usaha karyawan mereka. Contoh perhitungan PPMP. Misalkan, rumus manfaat pensiun adalah 2,5% dikali masa kerja dikali gaji pokok. Jika seseorang peserta memiliki masa kerja 20 tahun dan gaji pokok 10 juta, maka manfaat pensiun yang akan diterima adalah 2,5% dikali 20 dikali 10 juta sama dengan 5 juta per bulan. Nah, yang kedua, PPIP, program yang menetapkan iuran pensiun berdasarkan persentase tertentu dari gaji peserta. PPIP dapat diselenggarakan oleh DPPK atau dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk melayani masyarakat umum. Contoh perhitungan PPIP, misalkan iuran pensiun adalah 10% dari gaji pokok dan hasil investasi adalah 8% per tahun. Jika seseorang peserta memiliki gaji pokok 10 juta dan berpartisipasi dalam program pensiun selama 20 tahun, maka nilai akumulasi dana pensiun yang akan diterima adalah 10 juta dikali 10% dikali 1 ditambah 0,08 kuadran 20 dikurangi 1 per 0,08 sama dengan 58.902.161 juta. Jika nilai ini dibagi dengan umur harapan hidup 15 tahun, maka manfaat pensiun yang akan diterima adalah 58.902.161 per 15 kali 12 sama dengan 327.234 per bulan. Ilustrasi DPPK, DPLK, dan gabungan DPPK dan DPLK. Program pensiun DPPK, manfaat pensiun 2,5% kali masa kerja kali gaji pokok, iuran pensiun 10% dari gaji pokok, atau 5% karyawan, 5% pemberi kerja, penyelenggara perusahaan atau badan usaha. Program pensiun DPLK, manfaat pensiun nilai akumulasi dana pensiun atau umur harapan hidup, iuran pensiun 10% dari gaji pokok atau 100% peserta, penyelenggara bank atau perusahaan asuransi jiwa. Program pensiun gabungan DPLK atau DPPK, manfaat pensiun DPPK plus DPLK, iuran pensiun 20% dari gaji pokok, 15% peserta, 5% pemberi kerja, penyelenggara perusahaan atau badan usaha, dan bank atau perusahaan asuransi jiwa. Sudah deh. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. See you next video guys. Bye bye.